Baik. Ats-tsani, air yang kedua, at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairihi. Airnya bersih tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa minhul musta'malu, di antaranya adalah air musta'mal. Ista'mala menggunakan, musta'mal digunakan. Makna al-musta'mali, apa yang dimaksud dengan air musta'mal? Mastu'mila fi faradit taharati, air yang digunakan untuk basuhan fardu dalam bersuci. Jadi kalau misalnya berwudu, basuhan yang pertama, misalnya ada air dalam ember, airnya tidak sampai 2 kullah, kita ambillah pakai gayung, kemudian kita siramkan ke wajah. Ini kan basuhan pertama. Nah, ini basuhan pertama ini kembali ke air tadi, membuat musta'mal. Tapi kalau diambil air yang ada di ember tadi tidak sampai 2 kullah, agak di samping kita mencucinya, jadi sudah sempurna basuhan pertama. Basuhan kedua, ketiga apa hukumnya? Sekiranya diambil air pakai gayung tadi, basuhan kedua, ketiga kembali ke situ, tidak musta'mal. Bisa dipakai. Jadi yang fardu. Cuman kapan dihitung basuhan itu kedua dan ketiga? Di saat kita membasuh wajah itu, yang pertama sudah penuh semuanya, sudah rata air. Itu baru dihitung 1. Kalau disiramnya pakai gayung, cuman segini cukupnya, tak disapukannya ke sini lagi. Gayungan kedua, gayungnya kecil kan, baru kena ini, masih pertama itu. Nah, jadi ingat itu ya, supaya disebut air itu musta'mal, kita gunakan air basuhan yang pertama dan itu kembali ke situ. Sepanjang airnya tidak sampai 2 kullah, maka air itu akan menjadi musta'mal. Syurutul ma'il musta'mali arba'atun. Ada 4 syarat supaya air itu disebut dengan musta'mal. Yang pertama, ayyakuna qalilan, ay dunal qullataini, airnya sedikit. Airnya sedikit, arti sedikit dalam kajian fikih ini tidak sampai 2 kullah. Tidak sampai 2 kullah, walaupun kita melihat banyak, itu dianggap sedikit. Atau sebaliknya, 2 kullah dianggapnya sedikit, ditengoknya sedikit. Sebab ukuran 60 cm kali 60 cm bentuk kubus penuh air 2 kullah. Jadi itu 2 kullah. Iya. Walaupun dia melihat sedikit kali air ini katanya kan, dalam fikih itu sudah disebut dengan ma'ul kathir, air yang banyak.
Malu. Jangan ganggu. Yang kedua, ayyusta'mala fima la budda minhu. Air itu digunakan untuk basuhan yang mesti. La budda itu artinya basuhan yang wajib. La budda mesti kan. Basuhan yang mesti dalam berwudu itulah yang wajib. Ai fardut taharati, fardu taharah. Raf'il hadathi au izalatin najasi. Menghilangkan hadas. Air itu digunakan menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Nah, ini sebab air itu nanti menjadi musta'mal. Tapi ingat, musta'mal ini suci. Cuman dia tidak bisa digunakan bersuci, itu aja. Kopi kan musta'mal tuh. Yang dicampur dengan benda yang bukan najis. Dan tidak sampai 2 kullah. Meminum kopi hukumnya apa? Mubah. Nah, jadi diminum boleh, dia musta'mal, tergolong ke musta'mal. Yang ketiga, syarat supaya air itu disebut air musta'mal, ayyam fasila 'anil 'udwi. Air yang kembali ke tempat yang tidak sampai 2 kullah itu tadi berpisah dari anggota tubuh. Nah, jadi begini. Kenapa ini penting dijelaskan? Karena ada orang yang memahami bahwa air yang ditampung itu, ini kan air ditampung, dia sudah di wajah. Begitu kita tuangkan ke wajah, dia merasa air ini sudah musta'mal, jadi tidak bisa lagi digunakan begini-begini. Kan sudah kena di sini, jadi nggak bisa lagi ke sini katanya. Tidak. Karena dari sini dengan ini masih belum berpisah dari anggota tubuh. Sehingga dia tidak disebut musta'mal. Atau nanti ada orang yang memahamkan sangat sempit. Ketika kita mandi, kita siramkanlah kepala kita dengan air pakai gayung. Kan dari kepala ini kan ngalirnya ke bahu. Nah, ini katanya sudah pisah, nggak bisa lagi, udah musta'mal. Nah, itu tidak. Yang begitu tidak dianggap berpisah itu. Tapi kalau misalnya sudah ditampung, kita gunakan, jatuh ke di embernya itu udah pisah. Itulah yang membuat musta'mal. Jadi pisah dari tubuh. Makanya ada juga orang yang mengatakan berwudu tampung. Kan ada air di sini. Kita tampung lagi. Musta'mal katanya. Jadi gimana? Pakai handuk lagi bersihkan dulu ini. Bersihkan dulu ini. Nah, enggak demikian. Karena enggak berpisah dengan tubuh kan. Jadi berpisah dulu kemudian baru disebut musta'mal. Fama dama mutaraddidan 'ala al-'uddi fala yusamma musta'malan. Fama dama, selama mutaraddidan, dibolak-balik air itu gini-gini. 'Ala al-'udwi, pada anggota wudu kita, fala yusamma musta'malan, itu air tidak dinamakan musta'mal. Karena dia masih dalam anggota tubuh. Dan kalaupun berpisah misalnya di bawah, wa yu'fa 'an infisalil ma'i min 'udwin ila nafsil 'udwi fima yaghlibu at-taqadufu ilaihi. Itu tadi. Berpisah dari kepala ke bahu. Itu memang sudah begitulah. Enggak mungkin dari kepala ini airnya ngalir belok dia ke leher kan?
Barakallahu. Tidak mungkin. Yang keempat, syarat supaya air itu menjadi musta'mal, alla yanwiyal ightirafa. Dia tidak meniatkan tangannya itu sebagai gayung. Al-ightiraf. Makanya kalau ada air 1 ember kecil, gayung tidak ada, boleh kita gunakan tangan ke situ. Tetapi harus ada niat. Gayung ini tangan diniatkan sebagai gayung. Paham kan? Nah, itulah bedanya orang belajar dengan yang tidak belajar. Sama perbuatannya, tapi karena hatinya yang satu diisi ilmu, yang satu tidak. Nah, disinilah perbedaannya. Maka tidak sama orang yang belajar dengan yang tidak belajar. Fa'idha nawal ightirafa, apabila ia meniatkan tangannya itu sebagai gayung, lam yakunil ma'ul baqi musta'malan, air yang tinggal dalam bejana yang tidak sampai dua kullah itu tidak menjadi musta'mal. Nah, begitu. Berarti ada 4 ya syarat supaya air itu musta'mal. Lah, bagaimana niat ightiraf tadi? Niatul ightirafi dalam pembahasan meniatkan sebagai gayung itu, hiya ayyan wiyal mutawaddi'u niyatal ightirafi ba'da ghaslil wajhi. Ia meniatkan, ia orang yang berwudu. Orang yang berwudu itu meniatkan setelah membasuh wajahnya, tangan itu diniatkannya sebagai gayung. Qabla ayyudkhila yadayhi fil ina'i, sebelum dia memasukkan 2 telapak tangannya ke dalam bejana, liyaghsilahu makharijahu, untuk dia basuh di luar bejana itu. Macam tadi kan sudah dibasuh wajah. Kan ada air di sini kan? Udah jelas ini kan? Nah, udah jelas ini. Basuhan pertama lagi. Nah, sekarang macam mana supaya air yang di ember ini tidak menjadi musta'mal? Tangan kita masukkan. Memasukkan tangan bisa menjadi musta'mal. Bukan dari segi airnya pun. Kita masukkan tangan kita. Kenapa? Karena ini kan basuhan wajib nanti. Maka niatkanlah sebagai gayung. Dalam hati aja. Kalau dibasuh di dalam bejana itu, itu nanti berubah menjadi musta'mal. Nah, jadi ketika memasukkan tangan ke bejananya, niatkan sebagai gayung, tapi sampai di luar kemudian baru membasuh. Fa'idha lam yanwil ightirafa sara al-ma'u musta'malan. Apabila yang memasukkan kedua tangannya itu, yakni orang yang berwudu memasukkan 2 tangannya ke dalam bejana yang tidak sampai 2 kali tadi, tidak ada niat-niat gayung, pokoknya main aja, saral ma'u musta'malan, maka airnya itu menjadi musta'mal. Ini air yang kecil ya, sedikit. Kalau di bak besar, baknya besar, kalau misalnya kita berangkat mulai dari Lok Semawe sampai ke sana, itu masih banyak masjid yang dibuat bak besar. Kalau misalnya masjid-masjid tua seperti di daerah Sabah, di sini di sebelum Belawan itu. Masjid apa tuh? Ya. Itu kan ada baknya besar dan itu airnya banyak. Itu tidak ada niat-niat gayung. Membasuh wajah pun kembali airnya ke situ, tangannya nggak ada masalah karena itu 2 kullah. Cuman begitu pun janganlah sempat berkumur-kumur istinsyak di dalamnya itu. Ada juga yang begitu. Khusus berkumur-kumur istinsyak itu keluarkan. Ini katanya. Nah, ini memang nggak merubah air jadi musta'mal tuh.
Cuman orang kan tidak senang, tidak khusyuk menggunakan air itu lagi. Kenapa? Yang dia bayangkan jangan-jangan upil di sini dalam hatinya. Wa fi hukmi niyyatil ightirafi khilafun bainal ulama'i. Dalam masalah meniatkan tangan itu sebagai gayung, itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Wa ikhtara al-Ghazali wa Syekh Abdullah bin Umar ba makhrama adama wujubiha, ya wajib. Fala yushaddidul alimu 'ala al-'ammi fi dhalika bal yuftihi bi'adami wujubiha. Seyogianya orang alim itu jangan keras untuk mengarahkan orang-orang awam dalam hal wajibnya meniatkan tangan itu sebagai gayung. Tetapi sebagai yang belajar ya mesti kita tahu gitu kan. Jadi ini khusus orang-orang yang di masyarakat awam. Kalaupun dia berwudu tadi macam gini. Tapi kalau dibasuhnya dalam ember itu sudah jelas itu ya. Ini masalah meniatkan tangan sebagai gayung. Itu berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan dia untuk menangkapnya. Tapi yang begini ya sebagai ihtiyat disampaikan juga nanti. Nah, sekarang hukmul ma'il mutlaqi idza taghayyara bi syai'in. Hukum air mutlak apabila berubah dengan sebab sesuatu. Jadi kalau di air mustakmal jelas ya, air mustakmal tidak bisa digunakan untuk berwudu dan tidak bisa digunakan mandi. Mandi wajib. Kalau mandi biasa hantam aja. Untuk makan, untuk minum hantam aja. Hah? Ya boleh. Karena di situ masih bisa digunakan. Nah sekarang kembali ke air mutlak tadi. Ada perubahan pada air itu. Hukmuhu kal musta'mali, hukumnya sama seperti musta'mal. Dia air mutlak, tapi dia bisa menjadi musta'mal dengan sebab terjadi perubahan pada air tersebut. Tahirun fi nafsihi, airnya tetap bersih, wala tajuzu taharatu bihi, dan tidak boleh bersuci dengan air mustakmal yang terjadi perubahan tadi. Tetapi bisyurutin dengan beberapa syarat. Fa idza ikhtalla syartun minha, apabila rusak satu syarat darinya, jazatit taharatu bihi, boleh bersuci atau sah bersuci dengan air mustakmal yang ada perubahan tadi. Paham ya? Wahia, yaitu syarat-syarat yang dimaksudkan. Satu, ayyakuna taghayyuru bi tahirin, air mutlak itu terjadi perubahan dengan benda yang bersih. Jadi jangan najis. Fa in kana bi najisin, apabila dia berubah dengan sebab najis, fahuwa najisun, maka dia menjadi najis. Yang kedua, ayyakuna taghayyuru bi mukhalitin, bahwa adalah perubahan itu bi mukhalit, dengan mukhalit. Kahwah seperti kopi. Jadi mukhalit. Jadi kopi itu satu gelas berapa sendok kopinya? 2. Campur aduk lagi. Nah itu maka airnya jadi mustakmal. Wa amma idza kana bi mujawirin ka'udin fala yadurru fatasihhu taharatu bihi. Kalau dia bimukhalid kan itu dicampurkan. Beda status air nanti
Berubah karena dicampur atau berubah karena faktor alam. Kalau faktor alam itu bimujawir. Seperti ada misalnya bak mandi. Bak air ini tumbuh di sampingnya ada kayu. Jadi daun kayu itu jatuhnya pas ke air. Dan itu tidak ada unsur kesengajaan. Maka air itu berubah. Kan warnanya bisa berubah itu. Bisa berubah menjadi agak gelap. Karena banyak daun yang mengendap di dalam. Nah ini mujawir namanya. Kalau sudah mujawir kayak gini, walaupun berubah, warnanya kan ada berubah. Baunya pun mungkin bisa berubah. Rasanya pun dia bisa berubah kan. Nah ini tidak merubah air menjadi musta'mal. Sama misalnya ada danau-danau kecil, karena banyak dedaunan kayu-kayu yang tumbuh di pinggirnya berjatuhan, maka semacam ada hitam-hitam jadinya. Nah itu nggak masalah. Tidak masalah itu untuk digunakan berwudu. Nah, jadi yang harus dibedakan mukhalid dengan mujawir. Kalau mukhalid ini ada bunga-bunga mawar, bunga apa lagi? Bunga melati, bunga anggrek, bunga tai ayam. Nah, misalnya lah campurnya dengan bunga tai ayam. Daunnya dipotong-potong. Kemudian dia masukkan ke air yang tidak sampai 2 kullah. Maka itu air menjadi nah, air bunga namanya kan. Itu namanya mukhalid. Tapi kalau karena faktor air, karena tumbuhan jatuh daunnya ke situ, itu mujawir namanya. Tadi mukhalid. Kalau misalnya karena mujawir ada perubahan pada air mutlak tadi, ka'udin fala yadurru fatasihhu taharatu bihi, tidak ada bahaya dengan dedaunan atau yang mujawir dengan air tadi. Tetap sah bersuci menggunakan air tersebut. Dhabitul mukhaliti. Sekarang ada keterangan tentang mukhalid dan mujawir. Ini dalam kajian fikih masalah air ini harus paham betul kita. Ada mukhalid, ada mujawir. Ada mukhalid, ada mujawir. Yang disebut dengan al-mukhalid huwa alladhi la yumkinu fasluhu 'anil ma'. Tidak bisa memisahkannya dari air. Aw la yumkinu tamyizuhu fi ra'yil 'aini 'urfan. Atau tidak ada kemungkinan bisa membedakannya fi ra'yil 'aini dengan pandangan kita menurut adat. Kopi tadi. Setelah kopi dimasukkan ke air yang 1 teko, bisa lagi dibedakan mana kopi mana air? Bisa dipisahkan? Itu namanya mukhalid. Air di gelas, air tawar, masukkan sirup. Begitu dimasukkan sirup, maka itu air menjadi musta'mal. Kenapa? Karena ada mukhalid. Mukhalid itu tidak bisa lagi mata kita membedakan mana air, mana sirupnya. Karena sudah menyatu. Ya, itu namanya mukhalid. Beda halnya dengan al-mujawir, huwa alladhi yumkinu fasluhu 'anil ma'i aw yumkinu tamyizu fi ra'yil 'aini 'urfan. Bisa kita pisahkan, misalnya tadi ada air. Di pinggir air itu ada kayu-kayu. Nah, daun-daun kayu itu berjatuhan ke air. Air itu kemudian ada seperti perubahan warna. Berubah.
Namanya daun banyak ngendap di bawah. Tapi bisakah kita membedakan mana air, mana daun tadi? Bisakah kita pisahkan? Itu namanya mujawir. Paham ya Khalil? Udah dalam kali Khalil berpikir itu nampaknya. Ambil itu minum. Ambil minum. Yang ketiga, air itu air yang mutlak menjadi musta'mal. Syarat yang ketiga, ayyakuna taghayyuru fahishan. Perubahan pada air itu fahishan, jelas, buruk dia nampak. Jelas perubahannya. Bihaitsu yaslubu an husmal ma'i. Dengan catatan karena buruknya atau karena jelasnya perubahan pada air yang mutlak tadi, yaslubu an husmal ma', lepaslah, atau yaslub itu lepas darinya nama air mutlak. Jadi enggak air mutlak lagi. Seperti apa? Kal asiri. Apa asir? Ya? Asir. Misalnya ada perasan anggur lah ya. Air perasan anggur kita sebut sajalah contoh yang sederhana, sirup. Sirup lah kita sebut. Masukkan sirup ke air. Air apa namanya? Air sirup. Tidak ada mengatakan air. Air. Tapi langsung air sih. Kenapa? Karena dia secara otomatis langsung berubah ke campuran yang datang tadi. Udah enggak lagi. Makanya dalam sholat bergerak berturut-turut 3 kali sholat menjadi batal. Lalu ada orang bertanya, bagaimana kalau misalnya gerakannya itu tidak 3 kali berturut-turut? Contohnya salto belakang dia. Kan ada kayak gitu dikirim orang ke WA. Jadi datang jamaah yang kedua. Jamaah yang pertama untuk atrik ke belakang, salto dia. Berapa gerakan itu? Itu dianggap satu gerakan. Tapi karena dia buruk, kan buruk itu. Gerakannya buruk. Walaupun tidak 3 kali, kita sebut saja 1, batal sholatnya. Atau misalnya ada anak-anak atau ada orang yang tak disukainya di samping dia sholat. Karena palanya ditempelengnya itu anak yang di samping dengan kuat. Tempeleng itu berapa kali gerak itu? Ya, pup. Sekali. Tapi karena buruk, batal sholatnya. Itu buruknya. Nah, ini pun perubahannya jelas ya. Kal asiri, perahan anggur lah kan, dicampur dengan air misalnya. Wal maroqi, apa tuh maroqi? Kuah apa lah ya? Kuah santan misalnya. Ya. Campur dengan air kan, buruk. Wasyai, apa syai? Teh. Sekarang kan ada yang direndam tuh kan. Kalau dulu dia masih pakai saringan, bubuknya, serbuknya.
serbuknya itu kan? Dulu, zaman dulu. Ke sekarang nggak lagi dipakai orang tua, walaupun masih ada ya. Nah, jadi memasukkan bubuk teh ke dalam air itu secara otomatis perubahan air itu cepat. Jelas perubahan itu. Nah, itu maka kemudian air itu menjadi mustamal. Nah, kalau airnya sudah demikian perubahannya, fala tasihhu at-taharatu bihi, tidak sah bersuci dengan air tersebut. Wa amma idza kana taghayyuran yasiran fala yadurru. Tapi apabila perubahannya itu sedikit, fala yadurru, maka tidak ada bahaya. Tapi bukan disengaja ya, bukan disengaja memasukkan benda yang tadi. Dia kan hanya berubah saja. Berubah, misalnya air yang tidak sampai 2 kullah itu ya, atau air mutlak lah kita sebut, terjadi perubahan karena ada yang masuk ke situ, namun sedikit, ya, tak apa, jelas sekali. Nah, itu tidak menjadikan air itu mustamal. Yang keempat, ayyastaghniyal ma'u anhu, ay yumkinu saunu atau hifdzul ma'i anhu. Saunu itu artinya hifdzu, menjaga. Terlepas air darinya. Artinya apa? Yumkinu saunul ma'i anhu. Ada kemungkinan untuk menjaga air itu tidak bercampur dengan benda yang merubahnya itu. Begitu dia. Bi khilafi ma idza kana la yastaghni, beda halnya dengan kondisi air itu tidak bisa lepas darinya. Katuhlubin. Apa arti tuhlub? Di air itu kan ada semacam apa namanya itu? Ada tumbuhan yang memang dia bisa bercampur dengan air. Tumbuh. Apa? Yang lebih tepat itu lumut. Di kampung-kampung lah yang banyak. Kok di kota ini langsung kena sedot dia kan? Nah, di kampung. Jadi semacam lumut lah dia, sejenis rumput lumut itu. Itu tidak bisa dipisahkan itu. Ya. Tak bisa dijaga, ini air ini enggak bisa dijaga itu. Karena dia akan datang di mana dia ada air. Enggak bisa dihalang-halangi. Ya. Nah, ini kalau ada di air, fatasihhu taharatu bihi, tidak ada pengaruh lumut tadi atau yang sejenisnya, tidak pun mesti lumut, yang sejenisnya itu di air, tidak ada masalah kalaupun itu ada, dan berubah air dengan sebab itu tidak masalah, walaupun tapi perubahannya sedikit. Nah, itu dia ya. Amsilatun fil ma'il mutaghayyiri. Sekarang kita ambil contoh air yang berubah itu. At-taghayyuru bi'udin aw duhnin. Air itu berubah dengan sebab ud ataupun duhnin. Kayu ud lah ya. Atau minyak. La yadurru. Ini tidak ada bahaya pada status air tersebut. Li'annahu mujawirun, karena dia termasuk mujawir. Wa in kana taghayyuru fahishan, sekalipun perubahannya itu fahishan. Wa yastaghnil ma'u anhu, dan air itu terkaya darinya. Artinya bisa berlepas, bisa dipisah dari
ud ataupun duhnin tadi. Itu yang pertama ya, contohnya. Nah, jadi kalau ini la yadur. Yang kedua at-taghayyur bil asiri waz za'farani wal kuhli wal ushnani. Yadur. Air itu berubah dengan sebab asir. Tadi ada air, perahan anggur tadi. Waz za'faran. Ini semacam tinta za'faran. Wal kuhli, ada celak. Ada celak itu kan. Nabi itu bercelak. Jadi kalau laki-laki memakai celak itu nggak ada masalah. Mau tidur tapi biasanya. Dan celak itu celak Arab. Jangan celak-celak pesta perempuan tuh. Itu celak, bukan celak Arab tuh. Wal usnan, apa usnan? Ini yang masuk ke dalam air tersebut. Berubah air dengan sebab ini. Apa? Yadur ini kalau berubah air, ya. Kalau air berubah dengan campuran ini, ya. Yadur, airnya berbahaya. Berbahaya maksudnya di sini status airnya dari mutlak menjadi musta'mal. Tadi apa? Usnan. Gimana? Abi, gambar bi. Itu tuh. Tuh. Jangan putar jangan. Ada di situ? Pohon yang tumbuh di daerah Di daerah? Romlia. Oh, jadi itu kayu luar negeri lah itu ya. Biasa. Yang dipakai untuk mencuci baju. Ah iya. Jadi kalau di kita sekarang sabun lah. Sabun, untuk sabun. Usnan tuh ya. Li'annahu mukhalitun idza tawaffarat baqiyatus syurut. Idza tawaffarat baqiyatus syurut. Karena dia itu mukhalifun. Termasuk mukhalid bukan mujawir. Ya. Idza tawaffarat baqiyatus syurut, apabila syarat-syarat yang disebutkan itu ada pada air tersebut. Yang ketiga, at-taghayyuru bil mukthi wat turabi. Airnya awalnya bersih, suci lagi mensucikan dan orang menggunakan. Kemudian air itu berubah warnanya bil mukthi. Bisa jadi karena lama air itu didiamkan, itu ada perubahan. Jadi kita cobalah misalnya di satu rumah kita isi bak mandi, kemudian 2 minggu tidak didatangin, itu akan ada perubahan pada airnya. Waturab, atau air itu berubah dengan tanah. Misalnya air sungai. Air sungai itu jernih. Sudah 1 bulan hujan tidak turun, jadi air sungai itu jernih betul. Tiba-tiba datang hujan lebat, sehingga air sungai itu berubah macam lumpur. Pernah kan melihatnya?
Kan itu sudah macam air lumpur tuh. Yang menyebabkan perubahan air itu apa? Tanah. La yadur, silahkan berwudu, tidak ada masalah dengan air tersebut. Wa kadza la yadurru taghayyuru bima fi maqarrihi wa mamarrihi. Dan begitu juga tidak berubah status air yang mutlak menjadi musta'mal atau bernajis atau kemanapun statusnya, perubahan air tersebut bima fi maqarrihi, dengan sebab yang menjadi tempat air itu. Misalnya bak mandinya itu, itulah yang mempengaruhi sehingga air tersebut ada perubahan. Wa mamarrihi, atau airnya, air yang ditarik dari sungai itu sebenarnya bersih. Tapi karena dia mengalir di satu tempat atau mengalir di satu tempat, tempat itu mamari, tempat lalunya merubah warna dia misalnya kan, itu enggak masalah. Mamarihi. Air itu kan warna dia warna di mana dia mengalir. Adaptasinya tinggi. Wala bimilhin ma'iyyin, wala biwarakin tanathara minasyajari biduni fi'lihi. Ya. Li'annahu fi kulli hadhil halati la yastaghnil ma'u anhu fatasihhu at-taharatu bihi wa in salabasmal ma'. Dan juga perubahan itu pada air tidak menjadi masalah bimilhin ma'iyyin, dengan cairan apa ini? Milhun kan? Garam tuh ya. Asin lah airnya itu. Air itu menjadi asin rasanya. Tapi jangan dibuat ya. Bukan disengaja. Wala biwaraqin, dan air itu tidak mudarat dengan sebab daun tanathara minasyajari, yang hancur. Waraqin tanathar, itu daun-daun itu kan sudah masuk ke air kemudian hancur dia. Minasyajari, daun-daun biduni fi'li, tapi bukan disengaja. Kalau dia sengaja dihancurkannya itu baru. Li'annahu fi kulli hadhil halati, karena keadaan dari semua ini la yastaghnil ma'u anhu, air tidak bisa lepas darinya. Kalau sudah demikian, fatasihhu at-taharatu bihi, maka sah bersuci dengan air ini. Wa in salabasmal ma'i, meskipun sudah hilang nama air mutlaknya. Air apa ini? Air tanah ini katanya. Air apa ini? Air daun ini katanya kan. Tetap. Di dalam kitab Zubat disebutkan wa innama yasihhu tathhirun bima utlika la musta'mala wala bima bi tahirin mukhalitin taghayyuran itlaqal ismi ghayyara fi ta'mihi aw rihihi aw lawnihi wa yumkinu istighna'uhu bi sawnihi wastasni taghyiran bi'udin sulbi aw waraqin aw tuhlubin aw turbi. Nah, itulah yang kita sebutkan tadi ya.
Yang ketiga, al-ma'un najisu awil mutanajjisu. Air itu yang pertama air mutlak, yang kedua air musta'mal, yang ketiga al-ma'un najisu air najis awil mutanajjisi awil mutanajjisu atau air yang bernajis. Air najis dengan bernajis kan beda. Itu kalimat itu jauh sekali maknanya, bedanya itu. Najis bernajis. Sama dengan kotoran. Luwak makan kopi. Tapi bukan kopi luwak. Namun dia makan biji kopi maksudnya. Nah, ya. Dia makan biji kopi. Biji kopi ditelan oleh luwak. Nah, kemudian luwaknya buang hajat. Keluar apa? Yang keluar apa? Ya kotoran. Yang keluar kan kotoran. Namun di kotoran itu ada benda yang bukan najis tetapi dia bernajis. Jadi kalau yang sudah cair yang keluar dari anus hewan tersebut, dari duburnya itu, nah itu najis. Tapi dalam najis itu ada biji kopi yang persis seperti semula. Bijinya ya. Nah ini bernajis. Kalau bernajis bisa dibersihkan. Atau misalnya ada tertelan cincin. Cincinnya jatuh ke tanah. Jadi begitu jatuh ke tanah diambilnya itu cincin. Emas 5 gram. Dihembusnya. Di saat dia menghembus cincin tadi, ada orang lewat yang membuat dia kagum. Entah apalah yang membuat dia kagum, terbuka mulutnya. Di belakangnya ada tempel ban. Tempel ban ini pun ada silap-silapnya. Di pompanya ban sepeda motor yang baru ditempelnya itu, lewat anginnya, meletup lebih kuat dari suara mercun. Tupap! Masuklah cincin ke mulut, ditelan. Besoknya dia ke toilet. Begitu dia buang air besar, terasalah kan mau keluar. Ini beda ini, macam ada getaran yang lain. Tapi dia yakin, oh ini masih yang 5 gram itu katanya kan. Ditangkapnya lah itu. Yang keluar tuh apa? Najis. Tapi di dalam najis itu ada cincin 5 gram. Najis itu, cincin itu najis atau bernajis? Bernajis. Bersihkan dia, baru dipakai, boleh. Jangan dikasihkan, masih ada balutannya kan. As-salisu yang ketiga, air najis atau air yang bernajis. Halatu wuqu'in najasati fil ma'i. Wa huwa alladhi, ini apa arti air najis atau air bernajis? Wa huwa alladhi najusa li wuqu'in najasati fihi. Dia adalah air yang kemudian menjadi bernajis karena jatuh najis ke dalamnya. Halatu wuqu'in najasati fil ma'i. Keadaan-keadaan air yang jatuh najis ke dalamnya. Jadi macam mana keadaannya? Yang pertama, idza kana al-ma'u qalilan, apabila airnya sedikit. Air sedikit tadi dunal qullata, ini tidak sampai 2 qullah. Yatanajjasu mutlaqan bi mujarradi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar.
Jadi kalau airnya tidak sampai 2 kula itu kan 60 cm panjangnya, 60 cm lebarnya, dalam bentuk kubus lah itu. Itu penuh air 2 kula. Penuh air 2 kula. Tapi kalau diambil 1 gayung, tidak lagi 2 kula. Jadi bak mandi kita ukurannya pas 60 kali 60 dibuat tukang tuh. Kalau penuh 2 kula, ambil 2 gayung maka dia tidak disebut 2 kul, tidak disebut 2 kula. Kalau ada najis yang masuk ke bak yang tidak sampai 2 kula airnya tadi, tidak ada cerita berubah warna, bau dan rasa. Yang pastinya apabila nampak najisnya ada di situ dan tahu kita najis masuk di situ, maka airnya menjadi najis. Itu ya. Yatanajjasu mutlaqan bimujarradi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran, apabila airnya banyak, kullataini fa aktsar, 2 kullah lebih, fala yatanajjasu illa taghayyara, illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran. Kalau 2 kullah airnya masuk ke situ najis, maka di sini baru simpulkan dengan 3. Warna, bau, rasa. Di dalam bak mandi itu sudah jelas-jelas ada tikus yang mati. Tapi airnya 2 kullah. Yang pertama, buangkanlah dulu tikusnya. Jelas lah itu kan? Jangan biarkan di situ tikusnya. Buangkan. Kemudian ambil air itu dengan tangan kita atau dengan gayung, cium. Itu yang pertama, lihat berubahkah warna airnya? Tidak. Baunya berubah? Cium. Tidak. Yang terakhir, rasanya berubah? Tidak. Tidak. Kalau 3-tiganya tidak ada yang berubah, maka air itu tetap suci lagi mensucikan. Meskipun najis masuk ke situ. Sama halnya dengan di sungai, kita berwudu di sungai. 5 orang di tempat pemandian sebelah hulunya buang air besar. Di sungai biasa orang buang air besar. Jadi pas kita berwudu, 5 itu pun bersandingan. Ada yang kuning, ada yang hitam. Besar pula itu 5-5-nya. Jadi kita sedang berwudu. Pas dia di depan kita, wudu kita tidak ada masalah. Teruskan saja berwudu karena airnya sudah lebih dari 2 kula. Cuman belokkan saja ya, minggir. Nah, macam tukang parkir dibelok. Nah, ya. Di kampung ada itu. Wal qullatani lughatan al-jarratani al-azimatani. Jadi air yang 2 kali itu banyak. Jadi ukuran dua kullah itu, kalau dia ukuran orang Baghdad, 500 ritel Baghdad. Beda ritel dengan liter ya. Kalau liter kita yang di SPBU 500 bukan itu, tapi ritel Baghdad. Kalau ukuran ritel Tarim Yaman 565. Tapi kalau ukuran kita, ukuran liter kita ini di Indonesia, wabil maqayisi al-hadithah, untuk ukuran kita sekarang ini
atau yang mendunia SPP, bukan mendunia itu. Ukuran liternya itu, kalau 500 ritel Baghdad air yang 2 kulla itu samalah dengan 217 liter air kita ini. Nah, ini baru ukuran liter kita. Makanya kalau misalkan di bak mandi kita ada misalnya drum yang besar, itu berapa liter? Berapa liter itu? Nah, tengoklah. Takriban kurang lebih dari 217 liter kurang lebih. Itulah ukuran 2 dibuat ukuran liter kita yang sekarang. Nah, sepertinya inilah pembahasan yang terakhir. Pesertanya pun sudah ada yang kehabisan minyak nampaknya. Semacam kehabisan minyak. Untung supirnya enggak oleng. Nah, jadi kalau ada orang bertanya 2 kulla itu berapa? Kira-kira 60 kali 60 cm. Model kubus baknya itu penuh 2 kulla itu. Makanya kalau mau buat bak jangan ukurannya pas 60 kali 60. Dibuat dia lebih. Kira-kira 80 kali 80. Supaya tetap dia bisa banyak airnya kan. Nah, tetapi lagi-lagi tadi air yang bernajis, ini belum disampaikan tadi ya. Air yang bernajis itu, atau air mustakmal dulu. Air mustakmal itu kan suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun kalau air mustakmal itu dicampur mustakmal, bahkan sampai dengan air yang bernajis, sehingga sampai 2 kullah, warna, bau, rasa tidak ada yang berubah, maka air itu menjadi suci lagi, mensucikan. Nah, makanya air comberan itu pun kalau dikumpul-kumpul, air comberan dikumpul-kumpul, ditampung dia, disaring sampai 2 kullah, bersih. Kalau mau, ya. Begitu dia. Dan itu keterangannya ada dalam kitab Kanzur Raghib ini, ya. Kitab Al-Mahalli, syarah dari Minhajut Talibin. Bisa juga dilihat di keterangannya dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Semuanya itu syarahan dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Minhajut Talibin. Nah, sepertinya itu. Ada yang mau ditanya? Masalah anggota tubuh tadi, kurang paham. Anggota tubuh. Terpisahnya gimana? Kita membasuh wajah. Air dari wajah kita itu sudah jatuh ke bawah. Yang jatuh itu ditampung, itulah yang mustakmal, basuhan pertama tadi. Tapi kalau masih di sini, kita ambil air, kita sapukan ke wajah, baru kita sapu-sapukan semuanya ini. Karena airnya masih belum turun ke bawah, masih di anggota wajah kita sapu-sapukan, kan air itu juga yang kita sapu-sapukan. Itu tidak disebut air mustakmal ini. Karena dia masih tetap di anggota wudu kita. Memang berwudu demikian. Sapukan semuanya, baru hitung sekali. Nanti jangan diginikan sekali. Kan belum kena di sini. Jadi harus diratakan. Baik ya.
Nah, itu saja. Jadi sudah paham ya? Baik, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.